Selamat malam kawan-kawan bercerita, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat. Malam ini kawan-kawan akan ditemani oleh saya, Sarah Monika, dalam acara Bercerita. Berbagi cerita di balik berita. Untuk topik kali ini, kita akan membicarakan mengenai bagaimana mengembalikan kejayaan industri penerbangan Indonesia. Sebagaimana kita tahu, Garuda Indonesia merupakan salah satu badan usaha milik negara yang telah memiliki 202 armada, diantaranya 122 milik Garuda dan 58 diantaranya Citylink. Hingga sejauh ini Garuda telah berhasil mencapai 90 destinasi penerbangan di seluruh dunia dengan rata-rata 600 penerbangan tiap harinya. Nah, tapi sejak periode pandemi COVID-19 ini, industri penerbangan di Indonesia telah mengalami salah satu sektor yang juga terpuruk akibat pandemi. Tercatat di kuartal pertama 2020, Garuda Indonesia telah kehilangan penumpang hampir sekitar 98,3%. Dengan demikian, kehilangan pendapatan hampir 99%. Berkaitan dengan itu, kerugian yang telah dicapai oleh Garuda sekitar 712 juta US dollar atau setara dengan 10,34 triliun. Padahal di periode yang sama pada 2019, Garuda memperoleh laba hampir 24,11 juta US dollar atau setara dengan 349 miliar rupiah. Nah, berkaitan dengan itu, kita akan membicarakan gimana sih caranya untuk mengembalikan kejayaan industri penerbangan Garuda Indonesia ini dengan salah seorang narasumber high profile, dia seorang perempuan tangguh, komisaris dari Garuda Indonesia, dan salah satu anak dari mantan Presiden RI keempat, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Mari sebelumnya kita undang Mbak Yeni Wahid ke dalam forum diskusi live ini. Selamat malam, Bu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Mbak Yeni sehat ya? Sehat, terima kasih Mbak. Aduh, senang sekali bisa mengobrol dengan Mbak Yeni Wahid di forum berita live IG Berita Baru ini. Selamat ya, berita baru. Mbak, sebelumnya kami berterima kasih sekali karena Mbak Yeni Wahid telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk berbincang-bincang mengenai topiknya bagaimana mengembalikan kejayaan industri penerbangan Indonesia. Oke. Topiknya berat banget malam-malam. Mudah-mudahan dengan Mbak Yeni Wahid bisa membawakannya lebih cair ya. Oke, amin semoga. Iya, Mbak, sejauh ini kan Mbak Yeni biasanya dikenal sebagai seorang tokoh promotor keberagaman, toleransi, juga humanitarian. Lalu dengan status barunya nih Mbak sebagai komisaris Garuda Indonesia itu gimana Mbak? Apa perubahannya itu loh? Perubahannya ya sebetulnya ini pertama kali saya masuk di BUMN. Sebelumnya kalau ngurus korporasi saya memang sudah punya background di sana. Saya jadi presiden komisaris di perusahaan lain, perusahaan TBK. Saya juga punya perusahaan sendiri yang harus saya run. Jadi ngerti lah pusing yang ngurus bisnis itu cukup paham. Tapi memang ngurus BUMN itu berbeda. Dinamikanya berbeda. Stakeholdersnya berbeda. Dan kadang-kadang kepentingannya juga berbeda. Ya, karena di sini apapun ini flagship Indonesia, BUMN, ada nama besar negara di sana. Sehingga juga harus lebih memperhatikan dampak dari berbagai macam kebijakan perusahaan itu dampaknya seperti apa betul-betul harus diukur. Nah, tapi tetap bahwa prinsip utama dari adanya sebuah perusahaan kan adalah bagaimana bisa mendapatkan profit. Itu yang paling penting dulu. Nah, profit itu kemudian diserahkan kepada pemegang saham. Pemegang saham di sini siapa? Pemegang saham mayoritas Garuda adalah pemerintah Indonesia. Nah, itulah yang kemudian akan dipakai untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia. Dan kira-kira begitu nih, setoran dari BUMN dipakai oleh pemerintah ya untuk membangun jalan, untuk membangun rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi sangat penting bagi BUMN untuk bisa dikelola secara baik supaya sehat dan profitable. Dan kira-kira prinsip utamanya begitu.
Iya. Tapi ini Mbak, sejak periode COVID-19 ini kan kita tahu bahwa industri penerbangan di Indonesia juga mengalami dampak yang cukup bikin terpuruk ya Mbak. Akhirnya Ya, kerugiannya hampir 99% gitu. Tercatat oleh BPS itu bahwa sampai 712 juta US dollar ya Mbak kerugiannya. Nah, betul. gimana kira-kira Mbak menghadapi persoalan ini? Eh ya 712 US dollars itu juta US dollars mungkin bukan Iya, yang juga. dalam konteks Indonesia itu sekitar mungkin 10-an triliun. Jadi ini Iya, uang besar banget dan itu besar banget. kerugian kita betul ya. Dan kalau Ah, kita bicara soal apa namanya global aviation industry itu sampai lebih dari 100 billions of mm, dollars gitu ya mm, kerugiannya mm, ini yang diprediksi oleh IATA. iya. Nah, memang kerugiannya besar sekali karena jumlah penumpang yang turun drastis. Iya, Ya, kalau anjloknya penumpang ya, Mbak. anjloknya penumpang, Mm, lalu kemudian bisnis-bisnis lainnya dari anak perusahaan Garuda, catering dan lain mm, sebagainya pasti terdampak mm, semua, ya kan? Nah, iya. apa namanya Gapura lah dan lain sebagainya. Mm, Kemudian kalau apa namanya semuanya yang berhubungan langsung dengan industri ini terkena mm, dampak besar. Nah, mm. ya 90 lebih dari 90% revenue atau penghasilan kita turun drastis padahal cost-nya, padahal biaya-biaya yang dikeluarkan sama. Mm, Ya, iya, pastinya ya agak-agak nangis Bombay juga gitu. pastinya ya, Mbak. Padahal di periode Mm-mm. yang sama itu tahun lalu Garuda cukup bisa memperoleh laba hampir 24 US dollar ya, 24 juta US dollar. Atau Tahun setara lalu dengan ya, 349 ya, miliar ya, rupiah. betul, Mm. betul, Tapi iya. akhirnya nih Mbak, kalau nggak salah hingga Juni 2020 itu Garuda sudah berhasil menaikkan jumlah penumpangnya, jumlah Ya, penerbangannya sampai jumlah 166 ya per penerbangan ya, hari ya. ya, ya, ya. Mungkin sehari kita sudah bisa ngangkut mungkin sekitar 5 ribuan, 4 ribu, 5 ribu penumpang. Mm, Udah ada peningkatan ya. iya, Walaupun kita tetap memastikan bahwa yang paling utama adalah safety. iya. Jadi kalau dalam industri aviasi rata-rata itu ada yang namanya SLF ya, seat load Mm, factor. Itu mm, SLF-nya harus di atas 70%, bahkan di atas 80% untuk bisa profitable, untuk bisa mm, membayar biaya-biaya yang dikeluarkan gitu ya, bisa dapetin untung mm, kira-kira gitu. Nah, iya. tapi karena pemerintah mengharuskan bahwa apa namanya dan kita berpikir bahwa keamanan lebih utama, maka Mm, SLF-nya di bawah 50% pada saat ini. Jadi ada ruang di mm, dalam pesawat ya, iya. duduknya biar nggak empet-empetan. Ini untuk Mm, memberikan rasa aman, berikan rasa nyaman, agar para penumpang bisa lebih merasa aman lah ketika terbang. Nah, iya. sebetulnya juga kenaikan jumlah penumpang ini dikarenakan mungkin para penumpang menyadari bahwa Mm, uh, teknologi yang dipakai dalam pesawat-pesawat Garuda itu teknologi canggih di mana udara yang mengalir di dalam pesawat itu sangat bersih. Karena setiap 2-3 mm, menit udara di dalam kabin akan ditarik keluar ya, di mm, suck out ya, ditarik gitu ya, keluar, kemudian diganti dengan udara baru dari luar, udara segar dari luar. Ini kita lagi di mm, atas gitu kan. Nah, udara yang di dalam kabin langsung ditarik gitu, kayak kalau ada ruangan ada exhaust-nya gitu ya. Nah, kalau iya. orang perokok tuh, kalau perokok di ruangan rokok, kan tahu tuh suka di Mm, pojok-pojoknya ada mm, exhaust tuh. Nah, ini iya. sama, kira-kira gitulah ya contohnya. Lalu udaranya ditarik keluar setiap 3 menit, diganti dengan udara bersih dari luar yang sudah disaring dengan menggunakan HEPA filter. Nah, Mm, apa namanya HEPA filter ini punya keunggulan karena dia bisa membunuh sekitar 99,7% partikel kuman dan virus, mm, termasuk adalah virus seukuran virus corona. Jadi virus yang lebih mm, kecil dari corona pun mati. Nah, makanya kan ada beberapa ahli mengatakan sebetulnya naik pesawat itu lebih aman daripada kerja di kantor. Kenapa? Karena iya, sirkulasi saya udara di pernah dengar juga kantor tuh, Mbak. itu aja, nggak ditarik keluar. Sementara Iya. kalau pesawat, Mm, sirkulasi udaranya diganti terus setiap 3 menit gitu. mm. Makanya saya sekarang juga udah mulai bolak-balik. Kebetulan saya saat ini lagi Ah, ya. base-nya di Jogja. Oh, lagi di Jogja Jadi, ini, Mbak. jadi anak-anak saya nggak mau Mm, pulang karena kami di mm, sini apa namanya kebetulan suami saya dulu kan kuliah di UGM dan lain sebagainya, jadi udah ada mm, tempat gitu mm, ya. Kebetulan kami iya. punya rumah mewah, mepet sawah. Jadi di pinggir sawah.
gitu. Jadi di Lebih pinggir nyaman di sawah, Jogja ngasih ya Mbak ya? main layangan. Huh? Main Iya, kalau pagi ngambil telur dari kandang ayam, kita ceplok sendiri. Jadi hidupnya itu menyenangkan sekali. Nah, iya, tapi iya, ibunya iya, kan iya. tetap harus ini nih, tetap harus kerja. Jadi ya Betul. bolak-balik ibunya yang bolak-balik ke Hmm, Jakarta naik mm-mm. pesawat gitu. Ya Iya, iya, pengorbanan iya. lah demi Tapi kebahagiaan saya, anak-anak. mm-mm. Nah, Mbak, Mm-mm. saya bulan Juli itu sempat keluar kota juga dengan Garuda. Memang saya merasakan sendiri sih bahwa apa pengaturan tempat duduknya juga cuma satu line gitu ya untuk memberikan jarak Ya, antara orang dengan orang lainnya. betul, Saya pikir cukup betul. safety sih. Safety Iya, sekali, walaupun artinya kita safety rugi, sekali. terbang rugi. Iya, iya, iya. Terus Tapi yang kira-kira penting gimana Mbak safety dulu. Ya. ya, kira-kira gimana Mbak kebijakan dari komisaris dan direksi Garuda ini untuk memperbaiki kerugian ini kira-kira apa strateginya? Ya, tidak ada pilihan lain selain memperkecil Hmm. cost atau biaya-biaya. Oh. Nah, Mm-mm. selama ini memang Garuda itu punya beban besar ya dari Mm-mm. leasing cost kita atau sewa pesawat yang terlalu Mm-mm. tinggi rate-nya dibandingkan dengan apa namanya industri jenis gitu ya, dengan Mm-mm. airline lain di industri jenis. Nah, Mm-mm. ini terjadi kenapa kan? Teman-teman mungkin sudah pernah mendengar tentang kasus korupsi di masa lalu. Nah, ini salah Iya, satunya iya. menyangkut ke sana. Sehingga kita punya yang Hmm. namanya cost penyewaan pesawat itu mahalnya luar biasa, sangat mahal. Jadi bisa Mm-mm. dibayangkan ya kalau Garuda itu cost structure dalam cost structure kita untuk leasing Mm-mm. cost itu sampai 24% dari cost structure kita. Bayangkan dengan SQ yang Wow. cuma nggak nyampe 4%. Sangat kan? Nah, Iya. jadi kan kita harus melakukan, Mm. harus diberesin nih. Nah, apa yang kita Mm-mm. lakukan? Yang kita lakukan adalah kita melakukan proses renegosiasi dengan para Mm. lessor, perusahaan yang menyewakan pesawat kepada kita agar cost leasing kita itu jauh lebih rendah lagi. Nah, Mm-mm. kita minta doanya dari teman-teman semua agar bisa berhasil. Karena ini kan perusahaan-perusahaan internasional, Iya, iya, ada iya. bule lah, ada siapa banyak lah Mm-mm. macam-macam ya orang-orang asing gitu ya. Jadi ya memang harus agak-agak ya kenceng-kencengan dikit lah. Mm-mm. Ya, Mm-mm. makanya minta doanya agar kita bisa diberi kekuatan, agar bisa Amin, amin. negosiasi dengan mereka Mm. untuk menurunkan cost itu. Reduction-nya, Mm-mm. cost reduction-nya lumayan banget. Kalau kita bisa menurunkan cost ini ya, Iya. itu apa namanya savingnya itu bisa sampai 20 juta dolar sebulan. Sebulan loh Wow, Mbak, 200 juta dolar itu di atas 200 miliar. Lebih, ngeri banget. 250 miliar. Nah, ngeri banget. Bayangin, kita harus bayar segitu selama ini. Dan ada beberapa pesawat kita yang Mm-mm. kalau diterbangin, ibaratnya ya, kalau diterbangin Mm-mm. rugi, kalau diparkir lebih rugi lagi. Jadi Serba nggak salah. cocok selama ini. Serba salah. Pertanyaannya kenapa Iya. dibeli waktu itu? Ya tanya yang manajemen Ah. dulu. Nah, gitu kan. Mm-mm. Nah, makanya saya bilang bahwa ini adalah sisa dari warisan masa lalu, Mm-mm. beban korupsi yang diakibatkan dari perilaku korupsi masa lalu. Gitu. Mm-mm. Itu ada beberapa hal yang kita Oke. coba lakukan ya untuk melakukan Ya. efisiensi cost. Di semua lini kita lakukan itu. Termasuk Mm-mm. apa Oke, namanya? Mbak, ini terkait Cost untuk ya, ya Mbak. oh, oke. Okay. Halo. Termasuk Ya. diantaranya ya, misalnya juga ada people's cost-nya. Ya, saat ini Mm. mungkin orang banyak yang mikir, waduh enak ya kerja di BUMN gajinya tinggi. Ya, tapi kalau Garuda karena lagi rugi, semua potong. Makin tinggi posisi, Mm. makin tinggi potongannya. Karena apa? Kita ingin memberikan, karena kita ingin memastikan bahwa makin banyak Mm. orang yang masih bisa kita gaji. Jadi ya Iya, iya. itu mau nggak mau begitu. Jadi kan karyawan Garuda banyak sekali ribuan. Nah Banyak sekali. jadi itu biayanya besar juga gitu kira-kira Mbak. Mm-mm. Iya Mbak, nah terkait dengan yang PHK ini, kalau nggak salah Hmm, Kementerian Ketenagakerjaan RI sudah mencatat itu ada sekitar 3,5 juta ya yang di PHK. Nah ini neraca rugi Garuda Indonesia itu apakah juga berimplikasi pada pemutusan hak kerja itu Mbak dari karyawan-karyawan Garuda? iya. Memang saat ini Hmm. karyawan kontrak Hmm. sebagian dirumahkan. Karena kan Oh. yang harus diutamakan adalah karyawan tetap. Ini memang Hmm. ya pahit, pilihan sangat pahit. Karena pilihannya adalah menutup perusahaan, ya kan? Atau Hmm. mengurangi cost, mengurangi biaya-biaya.
Ini pilihan yang berat sekali buat semua gitu. Namun Garuda mungkin masih lebih manusiawi dibandingkan perusahaan-perusahaan airlines lain. Kalau perusahaan airlines nggak digaji semua hampir semua ada bahkan yang sudah langsung ditutup, ada yang langsung dibangkrutkan. Wow. Di Garuda kita mencoba untuk tidak melakukan itu, gitu ya. Gimana caranya masih berusaha bertahan, kita kerja keras, manajemen, direksi kerja keras luar biasa, ngutak-ngutik angka terus, ini hemat di mana bisanya, cost-nya bisa di-reduce di mana. Kemarin kita rapat terakhir, kita sampai kasih semangat pada tim yang negosiasi sama lessor, mastiin bahwa ayo Pak, semangat Pak, ayo coba Pak, ini masih banyak pesawat kita yang nganggur ini, balikin Pak, balikin. Lessornya bilang nggak mau. Nah, jadi gitu dinamikanya ya. Jadi memang pusing sekali gitu ya, tapi ya ya inilah yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan national flag carrier kita. Garuda adalah national flag carrier kita. Mau nggak mau harus diselamatkan. Karena ini kebanggaan kita, ini adalah simbol dari bangsa kita gitu ya, dari pemerintah kita gitu. Nah, jadi ya mau nggak mau gitu. Namun banyak memang sekali yang dikorbankan ya akhirnya. Ya, nah jadi kayak ini mungkin yang harus dilakukan ya Mbak ya. Ini seperti kalau di pesawat, Mbak pernah lihat kan kalau video keselamatan. Kalau ada turbulensi di udara dan kemudian masker udara turun gitu kan, maka pakailah dulu masker Anda sebelum menolong orang di sebelahnya atau anak di sebelahnya gitu kan. Ini juga sama. Kewajiban kami adalah memastikan bahwa Garuda tertolong dulu. Garuda sendiri harus diselamatkan sebagai sebuah perusahaan. Gitu ya. Nah, jadi memang pilihan-pilihan pahitnya banyak, tapi bagaimanapun nih perusahaan ini dulu yang harus selamat, kapalnya harus selamat dulu, baru kita mikirin yang lain-lainnya. Kepentingan yang lain, bahkan termasuk saya, kalau saya hari ini harus diberhentikan, sangat siap. Ya, untuk ngurangin cost, sangat siap. Gitu. Nah, karena... Itu pengorbanan tertinggi ada. Nggak apa-apa. Yang paling penting adalah bahwa Garuda harus tetap bertahan dulu, gitu. Aduh, kok saya miris mendengarnya. Enggak gini. Tapi gini juga, maksud saya, ini semua airline industry akan mengalami ini, ya. Di masa Tetapi COVID saya ini. tetap optimis, ya. Indonesia, Garuda akan bertahan. Kenapa? Karena memang kita punya pasar domestik besar sekali. Bandingkan dengan Singapore Airlines, dia nggak punya pasar domestik, mau terbang di mana, muter-muter aja di atas Singapura kan nggak mungkin. Mendarat di mana? Nah, sementara Indonesia ini negara kepulauan. Sehingga harus dilayani. Itu keuntungannya ya. Betul, harus dilayani dengan pesawat karena untuk menghemat waktu dan lebih efisien. Apalagi sekarang biaya naik pesawat juga lebih murah dibandingkan misalnya naik dengan waktu lama yang ditempuh kalau naik bis malam atau naik kereta. Naik pesawat kan lebih secara value lebih dapat keuntungan gitu ya, karena waktunya lebih hemat, harganya juga nggak terlalu jauh. Jadi mau nggak mau, airline industry di Indonesia akan tetap ada, dalam hal ini Garuda pun akan tetap ada. Namun tertatih-tatihnya ini sekarang ini lagi terbongkok-bongkok, lagi tertatih-tatih, ya nggak apa-apa, kita benahin pelan-pelan, yang penting masih jalan. Gitu, dan sambil kita nggak mikir dulu soal bisa untung Mbak, kalau suasana COVID ini nggak mikir soal bisa. Yang penting bertahan dulu ya. Yang paling penting adalah memperkecil kerugian. Iya. Itu dulu. Tapi masa depan airlines Indonesia, menurut saya masih tetap masa depan Garuda dalam hal ini ya, masih tetap cerah, masih tetap cerah. Jadi yang mau beli saham Garuda, belinya sekarang aja. Lagi value-nya lagi turun, ke depan akan naik soalnya. Iya. Saya senang sekali berbincang-bincang sama Mbak ini karena optimis sekali gitu. Auranya sangat optimis. Dan realistis, karena optimisme saya juga berdasarkan realistis ya. Karena apalagi dengan rencana pemerintah untuk membuat aviation industry ya, yang lebih besar lagi, ada holding aviation segala di sana. Komponennya banyak ya, bukan cuma Garuda, bukan cuma airlines, tapi juga ada airport di sana yang menjadi salah satu kakinya. Kalau mau nyelamatin industri airlines industry ini di Indonesia ya, industri aviasi ini, maka harus membuat bigger picture-nya yang harus dilihat. Apa yang harus dibangun? Bukan cuma sekedar bangun Garudanya, bukan cuma sekedar nyuntikin dana ke Garuda, tetapi memastikan bahwa
industri turismenya dibangun, lalu airportsnya juga bisa melayani kebutuhan. Nah, kemudian ada lagi hal yang ada namanya ancillaries. Ancillaries itu misalnya service-service lainnya yang berkaitan dengan industri airlines, itu banyak gitu ya. Nah, jadi ini 4 pilarnya itu di itu Mbak, airlines, kemudian airports, lalu tourism, yang keempat ancillary. Nah, kalau ini 4 ini dibangun ke depan insya Allah, bahkan prediksinya nanti mungkin saat 10 tahun, 20 tahun ke depan, tourism kita ini bisa menampung 50 juta turis dari mancanegara. Kalau kita bisa benahin semua nih. Jadi makanya saya tetap optimis dengan Garuda. Karena ya sekarang semua mengalami krisis. Nah, tapi khusus untuk Indonesia sendiri ya, industri airlines tetap dibutuhkan. Jadi tetap ada demand-nya, tetap ada kebutuhan. Gitu. Iya, Mbak, ini juga kan kalau nggak salah pemerintah kan berjanji untuk menyuntikkan dana sekitar 8,5 triliun ya dari skema program pemulihan ekonomi nasional, Mbak, untuk industri penerbangan Garuda sendiri. Yang sampai sekarang belum turun loh, ini cuma ngasih tahu. Oh gitu. Aduh, bocor. Enggak, ini pesan untuk lesor, karena lesornya kan nagih-nagih nih, ayo bayar ruang sewa gitu kan. Nah, terus kita bilang, duitnya belum aja, maaf, gitu jawaban kita. Duitnya belum turun. Belum turun, gitu. Dan itu hanya bisa dipakai untuk operasional. Ya, hanya betul-betul dipakai untuk operasional. Karena ya untuk bayar leasing dan lain sebagainya, bayar maintenance, karena pesawat kan harus di maintenance terus kan. Nah, tapi nah, Garuda ini salah satu hal yang sekarang akan kita lakukan ke depannya nanti, itu salah satu pembenahan sistemiknya yang kita lakukan itu adalah kita ingin mengubah sistem. Jadi sekarang ini kita punya sistem namanya, sistem navigasinya namanya GDS, Global Distribution System. Kita akan beralih ke sistem lain yang jauh lebih murah, ya, yang namanya NDC, New Distribution Capabilities. Nah, itu akan menghemat sekali, hematnya banyak banget, Mbak. Hematnya itu bisa 100 juta dolar setahun. Dan otomatis akan menurunkan semua itu lebih dari 1 triliun setahun ini. Banyak sekali. Gitu. Jadi betul-betul yang kita coba lakukan untuk melakukan efisiensi, pengurangan cost dan lain sebagainya. Mobil-mobil ini sekarang udah diperkecil jumlahnya, nggak ada lagi. Pokoknya semua kalau bisa ngangkut-ngangkut sendiri, semuanya ngangkut sendiri gitu. Dan ke depan kita cari sumber-sumber pemasukan lainnya ya, misalnya kayak bahkan untuk catering service kita melayani loh pesanan dari luar, karena pesawatnya jumlahnya kan turun penerbangannya, padahal kita punya dapur yang kerja di sana banyak, jadi ini melayani pesanan dari luar, bukan cuma untuk sekarang pesawat aja gitu. Iya. Wah, gitu, luar biasa. Yang kangen sama masakan pesawat bisa mesen tuh gitu. Nah, itu satu. Terus jadi banyak yang kita lakukan ininya ya. Terus yang kedua, kita ingin memperbesar kapasitas kargo kita. Karena orang mungkin sekarang lagi nggak bisa gerak kemana-mana kan, lagi PSBB dan lain sebagainya, pergerakan mobilitas jadi terbatas. Tapi kan masih tetap kirim barang. Ah iya benar. Nah gitu. Jadi ini yang gitu gitu. Jadi sih gitu ya, tidak utility-nya bisa dinaikkan lagi. Gitu. Wah, luar biasa. Pusing ya, Mbak? Lumayan, Mbak. Kayak kuliah 3 SKS saya. Alah, apa? Enggak lah. Ini saya sambil mengundang kawan-kawan bercerita untuk, yuk kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar, karena mumpung kita bisa ngobrol nih sama Mbak Yeni Wahid, kesempatan langka. Jadi silakan yang ada pertanyaan. Tidak melayani pertanyaan yang susah-susah. Pertanyaannya nggak boleh susah, itu prinsip utamanya ya. Iya, betul. Tapi gini, sebetulnya ya secara global itu dalam ini ya, industri aviasi dunia, Indonesia itu punya potensi ya dalam 10 tahun ke depan menjadi kekuatan nomor 5 terbesar di dunia. Karena melihat ya itu tadi kekuatan domestik kita luar biasa sekali.
Iya, iya, gitu. iya. Jadi Mobilitas populasi kita juga lumayan kenceng ya, Mbak. Jadi lumayan itu kenceng banget, Mbak. dan Ya, secara harga juga bersaing dengan kereta gitu kan ya sekarang untuk betul, pesawat. betul, betul, betul sekali. Mm. Nah, jadi ya, ya itu kereta nggak ada HEPA filternya. Benar-benar. Jadi bayar sedikit ya. Kalau kereta harus pakai masker, harus memastikan betul pakai masker, Ya. harus apa namanya protokol kesehatan double ya. Tetaplah naik kereta yang memang ingin naik kereta, tapi pakai masker, cuci tangan terus-menerus, nggak boleh megang-megang muka gitu ya, sampai tujuan. Ya, itu masker jangan dicopot-copot. Ya, gitu. Nah, kalau di pesawat ya pakai masker dan suasana udaranya lebih segar ya, tapi masker tentu juga jangan dicopot-copot juga, tapi memang lebih aman. Di udaranya, partikel udaranya itu lebih aman. Halo? Ya, ada yang bilang, tapi kargonya sebaiknya terjangkau harganya, Mbak. Betul Nah, iya sekali. itu. Betul. Harus Ini lagi terjangkau. dihitung-hitung angkanya, Mbak. Gimana caranya? Betul. Gimana caranya supaya kargonya bisa lebih efisien, lebih Lebih murah gitu efisien. ya. Dan saya juga pesen Betul. nih sama teman-teman kalau misalnya nih ada yang aneh-aneh di kargo, tolong kasih tahu juga sama kita. Kita ingin Aneh-anehnya selalu gimana tuh? membenahi pelayanan. Ya, ada orang Aneh-anehnya aneh-aneh, gimana? ada orang kargo bilang, udah saya catat apa namanya beratnya, misalnya 1 kilo, dicatat setengah kilo aja ya, gitu. Ntar mbaknya bayar Oh, iya, 50.000 iya, iya. lebih murah, gitu. Jangan mau, oke? Alah, kecurangan-kecurangan kayak gitu ya, Mbak ya. Ya, itulah yang begitu. Kadang-kadang masih nyoba-nyoba. Mbak, ini ada pertanyaan lagi sedikit. Ya. Jadi kalau dalam rapat dengan Komisi 6 DPR pada 14 Juli 2020 lalu, Dirut Garuda Indonesia, Pak Irfan Setiaputra itu kan mengatakan bahwa COVID telah memicu timbulnya utang sebesar 2,2 miliar ya. Nah, itu gimana kalau menurut Mbak Yeni? Itu kan setara dengan 31 triliun ya? Betul, betul. Itu memang utang-utang lama juga ada, Mbak. Jadi tunggakan yang dulu-dulu itu ada misalnya utang sukuk sampai 500 juta dolar lebih gitu ya. Itu memang jatuh temponya kemarin seharusnya. Tapi kemudian kita harus strukturisasi sehingga the next 3 years itu bisa dibayarkan nanti, nggak sekarang gitu. Jadi ya agak nafas dikit lah gitu ya. Berhasil dinegosiasi ya. Betul, betul. Para kreditur juga mengerti kok bahwa ini nggak ada pilihan kan pada saat ini, ngerti situasinya seperti ini dan mereka percaya pada komitmen Garuda untuk tetap membayar. Kita nggak akan ngemplang utang, nggak. Kita tetap bayar, cuma nggak kalau usul bayar sekarang belum ada uangnya kan kira-kira gitu. Mohon pengertiannya. Nah itu mereka mengerti. Sabar dulu. Iya begitu. Nah terus kemudian apa namanya juga dengan tentu dengan kreditur lain, juga dengan vendor kita ya memang akan ada upaya-upaya renegosiasi ya Mbak ya dengan para vendor terutama kadang-kadang memang ada yang belum bisa dibayar itu kita upayakan yang vendor-vendor dari usaha kecil dan menengah dulu yang dibayar gitu itu prioritas utama. Prioritasnya ya. Iya, iya. Atau yang mengancam keberlangsungan atau mengancam pesawat harus tetap bisa terbang misalnya itu yang diprioritaskan. Itu ya. Jadi kayak misalnya supaya pesawat bisa tetap mengudara artinya memang ada negosiasi kita dengan lessor kita bayar cicil. Kalau enggak kan pesawatnya di grounded. Nggak boleh terbang. Nah, jadi memang tetap harus bayar. Itu yang jadi prioritas. Mau tidak mau ya. Iya kayak sekarang lah kita benar-benar ngatur banget gitu kayak ya kita ibu rumah tangga, bapak rumah tangga kan sama-sama ngatur cash flow yang ada, dibeliin apa gitu yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga saat ini, dipilih-pilih gitu ya. Kan nggak perlu beli onderdil motor baru, nggak perlu prioritas beli, dulu lah ya. Nggak perlu beli tas, nggak perlu beli Brompton gitu kan, walaupun pengen sepedaan gitu kan. Iya benar. Kira-kira begitu. Jadi kebutuhan prioritasnya apa? Nah prioritas itu yang didahulukan. Ya, Mbak, ini ada komentar dari Mbak Anggiasari. Semoga pariwisata dalam negeri bisa semakin berjaya dengan tiket yang terjangkau dan aksesibilitas untuk menyandang disabilitas juga semakin diperhatikan.
Betul, betul. Itu memang semangat kita. Walaupun secara keseluruhan industri ini memang masih perlu diedukasi. Bagaimana bisa memberikan layanan yang lebih baik ya buat teman-teman penyandang disabilitas gitu ya. Karena kadang-kadang paradigmanya yang pertama belum nyampe gitu ya. Kedua nggak ngerti juga bagaimana cara bisa melayani teman-teman disabilitas dengan lebih baik lagi. Nah, mungkin kita bisa mengharapkan teman-teman disabilitas untuk lebih mengedukasi juga para pelaku industri, terutama dan para pembuat kebijakan agar memberikan input-input yang konstruktif langsung, input-input yang praktis. Begini loh Pak caranya, begini loh Pak kalau bangun trotoar itu harus begini supaya yang tunanetra jalannya mudah. Misalnya nih contohnya gitu. Di pesawat dibikin lebih ada railingnya dong supaya bisa pindah dari kursi roda misalnya ke WC gitu, kayak gitu-gitu Mbak. Karena kan fasilitas ini juga harus sama ya, tidak hanya di pesawat tapi juga di setiap bandara-bandara itu kan dibangun ya untuk yang disabilitas ini. Mungkin kalau Jakarta sudah punya, tapi kayak bandara-bandara kecil lainnya kan belum tentu ada. Seperti itu ya. Betul. Dan kadang-kadang ini yang agak salah kaprah Mbak. Jadi kemarin pernah anak usaha kita Citylink itu disemprit sama pemerintah Kalbar karena dianggap membawa pasien yang kena COVID katanya. Tapi problemnya adalah kewenangan untuk memeriksa apakah pasien itu sudah hasil rapid testnya negatif atau tidak itu bukan di airlines. Ini ada kantor pelabuhan atau kantor di kantor pelayanan kesehatan di bandara gitu. Kalau kita bisa meriksa sendiri sih kita mau, tapi tidak diberikan kewenangan itu. Jadi kita hanya menerima penumpang yang memang telah diloloskan oleh KKP, kantor pelayanan kesehatan pelabuhan ini, KKP kantor kepala pelabuhan gitu. Jadi agak susah gitu. Sementara airlines kok airlines-nya yang disanksi, keliru. Harusnya kerjasamanya. Padahal bukan kebijakan dia. Bukan, ini dari bandaranya, di pihak bandara. Mungkin pihak-pihak bandara yang harus diajak komunikasi sehingga nggak ada yang lolos lagi. Karena kalau semua airlines nanti disanksi, nggak ada yang terbang kemana-mana. Gitu. Iya, Mbak. Ini saya bacain komentar yang lain juga ya dari Mbak Dini. Garuda sudah sejak lama hutangnya lumayan besar, karena itu kehadiran Mbak Yeni di Garuda sangat diharapkan dapat mengatasi dan tetap menjadikan Garuda Airlines yang terbaik dan memperbaiki citranya. Amin, amin. Gitu. Kalau menghapuskan hutang sama sekali akan berat. Itu butuh waktu lama sekali pasti ya. Tapi minimal hutangnya diperkecil. Kita cicil-cicil lah. Gitu. Pokoknya nggak gede banget lagi. Gitu. Kira-kira itu. Kalau itu mungkin target kita dalam berapa tahun ke depan. Saya juga nggak bisa lama-lama di Garuda soalnya gitu. Nah target saya sendiri pribadi ya itu. Nanti memperkecil jumlah hutangnya gitu. Dan melakukan efisiensi sambil memastikan bahwa good corporate governance itu tetap dijalankan oleh direksi gitu. Nggak ada aneh-aneh lagi, nggak ada penyelundupan, nggak ada macam-macam pramugari apa segala gitu, nggak boleh sekarang gitu. Pokoknya udah ada Mbak Yeni di sana, itu nggak boleh terjadi lagi ya. Nggak boleh gitu. Kan kita memberikan arahan yang sangat jelas sekali ya, perkara-perkara koruptif dan lain sebagainya tidak boleh lagi terjadi gitu. Kita akan menindak tegas sekali. Ya. Mbak Yeni ini kan kebayang banget ya sibuknya, karena selain menjadi komisaris Garuda, Mbak ini kan juga masih direktur ya dari White Foundation. Nah gimana tuh Mbak membagi waktu di tengah berbagai kesibukan aktivitasnya Mbak Yeni sejauh ini? Ya dengan terengah-engah tadi itu Mbak. Dengan ngos-ngosan ya Mbak. Saya di White Foundation direktur, lalu saya punya produk juga sendiri, ada brand saya punya produk lipstick halal Mora, Mora. Terus ada lagi Awada Group yang saya bidangi ini dalam bidang IT. Kemudian saya juga ketua FPTI Federasi Panjat Tebing Indonesia. Nah, jadi banyak Mbak panjat tebing Indonesia, Mbak. Iya, betul. Mbak ini hobinya panjat tebing juga berarti? Enggak, saya biasanya panjat doa doang, Mbak. Tapi ini atlet kita luar biasa sekali.
Sangat luar biasa Iya, iya. prestasinya, mereka meraih berbagai macam penghargaan internasional, bahkan memecahkan world record. Jadi harus kita fasilitasi, Hmm, harus kita bantu, gimana prestasinya bisa maksimal. Karena mengharumkan betul nama Indonesia. Bahkan ada atlet perempuan Indonesia yang dianggap sebagai Spider Woman dari Indonesia. Karena cepatnya dia, apa namanya, wow. sport climbing ya, dalam bidang speed, dalam bidang kecepatan, paling jago. Gitu. Mm-mm. Indonesia dihormati banget. Kalau dunia panjat tebing, Indonesia dihormati. Kalau untuk speed ya, Ya, kecepatan gitu. karena kita punya atlet-atlet Mm-mm. yang berbakat di situ ya. Keren banget, keren banget. Tapi kalau saya badannya keberatan Mbak manjat, takut talinya putus. Jadi saya nyemangatin atlet aja, bantuin mereka. Dengan manjat doa. Mbak, Iya, ini manjat ada doa komentar tadi. lagi. Ini ada komentar pertanyaan dari dan juga pertanyaan dari Purnomo dari Sydney beliau. Keren Mbak Yeni, mau tanya nih kapan ya kira-kira Garuda bisa membuka penerbangan Sydney Bali lagi dengan menerapkan protokol kesehatan tentunya. Iya, betul sekali. Kita juga ingin sekali bisa terbang ke sana ya, tapi kayaknya pemerintah Australia masih agak ketat sekali Hmm. untuk memberikan izin ya pesawat. Bisa sih terbang, cuma secara apa ekonomis kita rugi banget untuk Hmm. bisa terbang ke sana. Tapi masih melayani. Kemarin ada pesawat, ada apa yang charter pesawat ke Australia langsung. Kita Hmm. juga melayani jasa charter gitu ya. Oke. Dan apa namanya mungkin ada beberapa tipe pesawat yang mungkin harganya bisa lebih bersaing kalau jumlahnya banyak gitu ya. Hmm. Bisa sekaligus misalnya keluarga besar mau pulang Hmm. kampung bareng, semuanya sudah aman COVID segala macam ya. Itu bisa naik pesawat ATR kita untuk 70 seat, Oh. itu bayarnya 150 jutaan kira-kira gitu. Jadi mungkin Hmm. lebih bisa apa, ada keluarga-keluarga yang mampu ya, karena kalau 70 seat kan banyak. Kalau bayar komersil Hmm. ya kira-kira nggak beda-beda jauh. Tapi ini sudah charter. Tapi memang agak lamban namanya Hmm. naik ATR. ATR ya agak biar lamban asal selamat lah gitu ya. Pakai baling-baling soalnya. Iya, Gitu. itu Mas Latif ya jawabannya. Nah Mbak, pertanyaan lainnya nih, kira-kira butuh berapa tahun lagi sih agar Garuda Indonesia tuh bisa kembali pulih dan meraup keuntungan? Ah, aduh. Kalau meraih keuntungan mungkin begitu industrinya pulih ya. Ketika industri pulih Hah? tergantung COVID deh. Kalau Hmm. COVID ini makin cepat pulih, kalau kita bisa melakukan efisiensi di dalam, biaya-biaya bisa dipangkas, dan Hmm. kemudian orang sudah mulai rugi, itu sudah mulai bisa untung. Hmm. Tapi tentu sebagian keuntungan itu dipakai juga untuk bayar utang kan, kira-kira gitu. Sebagian store ke Iya. pemerintah, sebagian untuk bayar utang gitu. Nah itu udah mulai bisa. Tahun lalu kan sudah untung juga. Nah Hmm. sini benar-benar tergantung COVID gitu ya. Jadi tergantung masyarakat mau mulai terbang atau enggak gitu. Dan masalahnya itu ya, kita juga masih belum tahu nih COVID-nya gimana. Betul, Masih betul. misteri. Kalau IATA sendiri perkiraannya gitu ya, Hmm. apa namanya itu sekitar mungkin 4 tahunan baru bisa pulih industrinya Wow, 4 tahunan ya? global, Oh, global. lumayan. Ha-ha. Oh, secara Iya, kalau global. kalau Hmm. kalau Garuda itu masih masih menurut saya masih bisa bertahan. Airlines lain mungkin Hmm. udah bangkrut, udah tutup, Mbak. Wah. Thai Airways sudah udah tutup Hmm. 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 gitu. Gitu. Jadi ya ya doanya aja lah. Semoga cepat pulih ya. Tapi Mm-mm. juga ya dengan seiringnya Iya, berakhirnya COVID gitu kan berarti. iya betul betul. Ini ada yang bilang naik Lion Group murah ya. Itu pilihan ya bagus ya Mm-mm. bahwa Mm-mm. di Indonesia itu banyak pilihan airlines. Sehingga Iya. masyarakat Mm-mm. juga bisa beli opsinya banyak mau beli mau yang nyaman, mau yang aman dan nyaman seperti Mm-mm. Garuda harganya agak mahal, ada opsi itu. Mau yang murah seperti Lion Air, silakan. Mau naik ke untuk profesional muda, banyak yang naik Citylink, oke. Nggak ada masalah Mm-mm. semuanya. Yang penting bisa Iya, melayani masyarakat Indonesia gitu. betul. Bahkan sebetulnya Garuda itu, tadi ada yang nanya yang dari Sydney ya, Garuda itu Mm-mm. kalau Mas keluar Latif. negeri itu banyaknya rugi, Mbak. Oh gitu. Rute-rute kalau ke luar negeri itu banyaknya rugi. Iya. Karena memang dari sini bawa penumpang. Tapi dari luar ke Hmm. Indonesianya yang belum banyak nih trafiknya. Ah, Makanya iya, saya iya. katakan ini harus dikaitkan dengan turisme.
dengan apa namanya turis wisman yang mau datang ke Indonesia, baru trafiknya bisa lebih padat dan bisa lebih untung Garuda gitu. Ini pada nanya kapan buka rute ke Amerika, ke AS. Nah itu secara keekonomian, kalau langsung dari Indonesia ke Amerika itu tidak untung bagi Garuda. Tetapi Garuda bisa melakukan code sharing atau berbagi atau bekerja sama dengan airlines lain. Misalnya dengan United, dengan apa gitu ya. Jadi memang kita kan sudah juga masuk dalam apa namanya jaringan internasional gitu ya. Jadi nggak ada masalah gitu. Nah ini yang ke depan yang harus dieksplor gitu, beberapa rute yang bisa langsung berpartner dengan airlines internasional, bisa dengan Emirates, Etihad misalnya kalau mau lewat rutenya Middle East, atau bisa dengan Japan Airlines atau dengan ANA kalau mau berhentinya di Jepang misalnya gitu. Tapi kalau langsung itu agak secara keekonomian pasti ruginya. Kecuali ini PSO ya, Public Service Obligation. Nah mungkin pemerintah mewajibkan ya, itu lain urusan itu. Walaupun rugi harus terbang. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau, betul. Silakan kawan-kawan bercerita yang mau ada pertanyaan lagi. Kita masih punya sedikit waktu dengan Mbak Yeni. Dan ini nih Mbak, kira-kira boleh nggak sih dikasih bocoran strategi dan terobosan apa kebijakan yang sedang disiapkan oleh Garuda untuk rebound? Ya itu tadi Mbak, yang paling jelas adalah memperkecil kerugian dulu di tengah pandemi. Ya karena revenue turun jauh drastis gitu ya, otomatis biaya pun harus kita reduksi. Itu yang paling urgent. Nah, tapi tetap kita memperhatikan safety yang paling utama. Ya ini nggak bisa dikompromikan gitu ya. Nah, yang paling besar komponen-komponennya tadi itu renegosiasi lessor, lalu kemudian biaya-biaya lain harus diperkecil. Yang nggak penting gitu. Kalau dulu kita baju beli aksesoris macam-macam ya kira-kira gitu, sekarang nggak usah kira-kira gitu. Iya. Nah jadi pokoknya mana yang prioritas dulu ya. Iya, cost reduction. Jadi cost prioritasnya adalah memperkecil biaya. Itu dulu, melakukan efisiensi, kemudian melakukan pembenahan secara sistemik di dalam Garuda sendiri gitu ya. Dan kemudian melakukan apa namanya connecting dengan industri lain sehingga bisa menghasilkan sinergi yang saling menguntungkan. Nah, jadi partneran misalnya dengan industri lain bisa dapat apa diskon dan lain sebagainya gitu. Itu apa namanya strategi kedepannya. Yang paling penting tadi itu empat pilar tadi Mbak yang saya katakan tadi itu, yang pilar aviasinya, pilar airline airportnya, ancillary-nya, tourismnya. Nah, itu kalau bisa dibangun, insya Allah persoalannya selesai. Nah, untuk membangun itu butuh waktu pasti. 1 dekade pun belum tentu cukup. Nah, tapi harus dimulai. Nah, ini yang akan kita mulai. Gitu. Ya. Mbak, ini nih. Tadi ada yang nanya di soal harga katanya. Iya. Tadi ada yang soal harga. Gimana mau untung? Garuda harganya selalu di apa? Tiketnya mahal katanya. Oh, ya. Nah, gini. Protesnya ada 2. Ya, kalau dari industri dianggap untuk kelasnya Garuda, ya tiketnya kemurahan, dianggap kemurahan untuk ke servis yang diberikan kelasnya Garuda, gitu. Nah, tadi ada yang bilang gimana bisa untung kalau tiketnya dikontrol pemerintah kan gitu tadi, bukan dikontrol pemerintah, tiketnya itu apa tadi ya? Tadi iniannya bukan mahal, apa namanya? Awal-awal tadi deh, awal-awal dibatasin, saya lagi scroll up. Dibatasin. Tiketnya dibatasin. Ya itu memang dilemanya selalu ya. Dilemanya adalah kalau tiket itu memang dibatasin ya Garuda tidak bisa mengambil untung ya. Nah, tetapi kalau dibiarkan sesuai harga pasar, maka masyarakatnya mengeluh. Ini kan problem nih dua dari 2 perspektif yang berbeda. Airlines mau untung, masyarakat maunya lebih murah kan gitu. Jadi dicari titik temunya di sini. Gitu, ada yang namanya harga ambang atas gitu, ada harga ambang bawah gitu, supaya juga price nggak hancur-hancuran, nggak perang harga gitu sama airlines, akhirnya rugi semua, itu juga mesti dijaga. Nah itu perannya Kementerian Perhubungan itu, Garuda nggak nentuin sendiri, kita hanya mendapatkan arahan ya dari Kementerian Perhubungan
yang sebagai regulatornya kira-kira gitu. Yeah. Kalau harga tiket kemahalan ya dianggap kemahalan, maka Garuda bisa naik pesawat lain yang juga masuk dalam grup Garuda yaitu Citylink. Citylink Yang lebih tadi murah saya katakan, ya. Citylink lebih murah, betul. Dan secara tapi servis tetap juga sama, tetap bagus. Servisnya bagus, tetap tepat waktu, ya. Nah, yeah. Kita usahakan betul gitu ya. Itu jadi salah satu benchmark ya dari servis yang diberikan gitu. Jadi di sini faktor apa namanya memastikan betul bahwa reputasi airlines kita jaga betul ya dengan servis yang prima yang diberikan gitu. Iya. Mbak, ini ada komentar dari Mas Rif. Mbak Ian, untuk rute inter, mana yang paling untung buat Garuda? Kalau internasional? Iya, internasional mana yang paling untung bagi Garuda? Tergantung ya, ada beberapa mungkin tipis tapi Jepang mungkin. Denpasar Jepang. Jepang ya? Denpasar Jepang. Bahkan banyak untuk ya? Rute Middle East saja kemarin tuh belum untung. Sejak ya, COVID ini? Enggak sejak dari dulu. Ini yang kita sedang benahi juga. Jadi kemarin itu mungkin ada persoalan cara penetapan harga yang terlalu murah dan lain sebagainya gitu ya. Penetapan harga tiket yang kemudian ternyata ini kerjasama vendor yang ternyata tidak membuahkan benefit untuk Garuda sama sekali sehingga akhirnya kita malah rugi gitu-gitulah. Ada beberapa persoalan dulu. Nah ini yang sedang kita benahi semua ke depannya. Pokoknya intinya Garuda itu ingin agar masyarakat yang naik itu merasa nyaman, bisa affordable. Saya juga ingin Garuda affordable. Kan saya nggak selamanya jadi komisaris, mau tetap naik Garuda kan. Dan jangan kira saya tetap naik Citylink juga, apalagi kalau lagi bawa anak-anak dan berbagai macam perangkat gitu ya. Ya tetap naik Citylink juga rame-rame, nggak masalah gitu. Jangan merasa bahwa kemudian kita nggak menaik pesawat yang baik gitu ya. Citylink tetap dikelola dengan baik sekali dan kinerjanya bagus sekali Citylink itu sebagai anak perusahaan. Ya, Mbak, komentar lain nih dari Carlos. Menurut saya pariwisata bisa bangkit ketika infrastruktur penunjang wisata diperbaiki, kemudian SDM-nya diberdayakan dan UMKM-nya ditingkatkan. Banyak sekali komentar. Betul, setuju banget. Indonesia itu kalau orang-orangnya mau belanja barang-barang yang kita hasilkan sendiri, barang-barang produksi dalam negeri aja, itu akan sudah sangat mendorong ekonomi kita. Jadi daripada beli baju dari luar negeri, kita beli kain-kain lurik dari mbok-mbok di Jogja misalnya gitu, itu udah sangat membantu. Jadi gimana kalau kita semua mulai praktek? Kita beli gerabah hasil pengrajin, kita beli batik jangan yang cap-capan dari Cina dong, kita beli batik yang batik tulis, mahalan dikit ya memang, tapi kita bantu pengrajin gitu. Nah itu cara-cara sederhana yang bisa untuk support UMKM kita ya. Betul. Uangnya larinya kan ke itu aja, ya kan? Kalau misalnya nih kita beli dari mbok-mbok UMKM misalnya ya, atau kita beli makanannya jangan yang dari impor aja, tapi yang dihasilkan buah-buahan lokal dan lain sebagainya, itu akan bantu petani. Petaninya punya uang, dia bisa nyekolahin anak. Ketika sekolahnya dibayar, gurunya bisa digaji. Ketika gurunya digaji, dia bisa beli kue di restoran. Kemudian restoran bisa menggaji pegawainya. Nah, muter aja kan jadinya kan. Nanti pegawainya bisa naik pesawat Citylink atau Garuda. Nah, itu muter. Jadi secara tidak langsung juga memutar roda ekonomi ya bagi banyak pihak gitu. Pasti. Jadi kalau kita beli kue apem nih satu, itu kontribusinya ke ekonomi luar biasa. Iya. Ya kan? Daripada beli kue apem satu, daripada beli biskuit dari Australia, ya, lebih baik beli kue apem. Kira-kira gitu. Karena muternya di sini. Kalau beli kue dari Australia, yang untung cuma importir. Gitu. Ya. Hal-hal kecil seperti itu juga ternyata bisa berkontribusi ya bagi ekonomi lokal. Banget, Mbak. Iya. Ini ada yang protes. Hostnya nggak nyimak nih kalau ditanyain lagi, padahal udah dijelasin. Aduh, maaf saya terlalu terpukau dengan Mbak Yeni. Jadi pertanyaannya diulang.
Enggak, Mbak, ternyata wah masih banyak sekali komentar. Apakah apakah ada sistem yang bisa menolong rakyat kecil sehingga semua bisa naik Garuda? Penuh dong. Boleh bagus juga kalau kalau pendapatan kita meningkat ya, maka semua orang bisa naik Garuda, Garuda happy. Karena Iya, artinya kita akan bisa benar. menyediakan pesawat lebih banyak lagi kita bisa meng-hire orang jadi pegawai Garuda, lebih banyak lagi Betul, orang yang bisa betul. kerja di airport segala macam. Wah itu trickle down efeknya, efek ekonominya luar biasa sekali. Wah kalau ada sistem seperti itu, kita justru berdoa supaya semua orang bisa naik Garuda. Doa Jadi kita. secara industri juga sangat profitable ya, Iya dapat keuntungannya. pasti, betul. Nah, sistemnya bagaimana Aduh. yang perlu dibangun kan kira-kira gitu. Nah, sistem ekonomi yang lebih memberikan equitability atau rasa apa namanya bisa membantu yang tadi UMKM, masyarakat kecil bisa lebih berdaya, bisa lebih memfasilitasi mereka. Ya, sistemnya yang seperti itu. Memastikan bahwa ada perputaran dana di tengah-tengah masyarakat, bahwa apa namanya usaha kecil bisa mengakses kapital, bisa mengakses pinjaman ke bank untuk memulai usahanya, misalnya dibantu juga dengan pelatihan-pelatihan untuk membuat produk-produk yang bagus bisa bersaing, kemudian packagingnya dibagusin, kemudian dikasih pelatihan untuk bikin apa namanya cash flow ya, manajemen cash flow yang baik gitu. Jadi misalnya problem utama UMKM kan salah satunya adalah ketidakmampuan memanage cash flow. Jadi uang yang seharusnya buat modal usaha bulan depan kadang-kadang dipakai untuk uang bayar arisan atau bayar cicilan panci dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini, jadi dia tidak bisa mengembangkan usaha. Nah, dengan pelatihan-pelatihan semacam itu, UMKM bisa dibantu untuk lebih menata strateginya. Oh, saya mau buka warung nih, tahun depan target saya. Berarti saya harus menyisihkan uang seberapa banyak ya tiap bulan dan tiap hari dari hasil dagangan saya. Karena ini target yang bisa dicapai. Atau saya punya aset apa ya yang bisa saya pakai untuk kemudian menjadi agunan pinjam uang di bank supaya saya bisa buka warung segera. Nah, misalnya kayak gitu-gitu. Itu perlu dibantu. Nggak bisa diinikan apa langsung apa suruh jalan sendiri, itu susah. Dan jangan kasih pungutan-pungutan bea-bea aneh-aneh segala macam gitu ya. Ini kan UMKM susah. Mau produknya bisa bersaing gimana? Terlalu banyak. Harus sertifikat ini, sertifikat itu. Harus apa namanya dapat ya BPOM, sertifikat halal. Itu kan semua biaya. Gimana nih tempenya ini bisa dapetin, bisa bersaing? Ini keripik tempe. Harus bayar segitu semuanya, segala macam biaya-biaya itu. Berat kalau tidak dibantu. Betul. Iya, gitu. Aduh Mbak Yeni, saya sebenarnya pengen sekali ngobrol lebih banyak lagi. Ini juga kawan-kawan bercerita juga pasti pengennya lebih panjang lagi ngobrolnya sama Mbak Yeni. Tapi karena cuma 1 jam dan saya takut tiba-tiba mati pas kita lagi ngobrol ini. Ya, jadi mohon maaf sekali. Abis ini Mbak. Iya Mbak, terima kasih sekali ya Mbak sudah menjadi narasumber dari bercerita malam ini. Saya dan kawan-kawan dari beritabaru.co luar biasa. Sangat berterima kasih kepada Mbak ini untuk perbincangan yang sangat inspiratif malam ini Mbak. Tetap semangat ya Mbak, tetap sehat sekeluarga meski di tengah pandemi ini. Tetap menginspirasi banyak orang. Ya, terima kasih Mbak Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus buat beritabaru.co. Betul. Terima kasih. Selamat malam Mbak Yeni. Dan terima kasih. Terima kasih. Iya. Dan sampai jumpa juga untuk kawan-kawan bercerita. Sampai bertemu lagi di Selasa depan. Jangan lupa subscribe di @beritabaruko dan kanal YouTube kami @beritabaruko. Terima kasih Mbak Yeni.